Rabu 13 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban atas PO fraksi sekaligus pengambilan keputusan dua raperda, yakni raperda tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan raperda pengelolaan serta pengembangan sistem penyediaan air minum. Dalam pembahasan terakhir ini, legislatif sepakat untuk menyetujui dua raperda agar segera terrealisasi dan diterapkan untuk keperluan masyarakat Kabupaten Ngawi. Dalam rencana tata ruang wilayah sebelumnya dinilai terlalu rinci sehingga membatasi fleksibilitas daerah dalam respon peluang pembangunan, hingga akhirnya dilakukan perubahan. Sementara pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dinilai sangat penting oleh legislatif agar dapat memberikan akses air bersih yang setara kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi. Termasuk di dalamnya terkait peningkatan kapasitas sumber air, perbaikan jaringan distribusi dan mekanisme subsidi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Kurang relevan dari 2010, 2030 ya, terus kemudian di tengah-tengah di 2025 ini kita lakukan revisi dengan kajian Persub itu tadi, dan atas arahan ATR BPN kami diarahkan koordinasi dengan koordinasi dan akhirnya muncullah di penyesuaian itu di peraturan daerah ATRB yang sekarang. Yang jelas tidak akan mempengaruhi untuk tingkat produktivitas padi pertanian itu kan ya? Kalau pengurangan ya jelas, di ATRW jelas pengaruh itu, karena kalau di Persubnya yang maksimal diperbolehkan kalau usulan dari kita itu tidak lebih dari 3.000 sampai nanti 2045 tidak boleh lebih dari 3.000. Nah sekarang ini kan kita di PSN saja jalan tol sudah kurang berapa, terus kemudian di KI sudah 1.200-an, nah, tinggal kurang lebih 2.000-an, 1.500 sampai 2.000. Nah ini harus kita tata, maka ke depan kita ingin, kami sampaikan juga di waktu itu kita diminta penyampaian paparan di Gerahadi, kami sampaikan Bu Gubernur untuk menindaklanjuti dari nota kesepahaman Mendagri dengan Kejaksaan Agung, KPK, terus Kapolri, BIN pada waktu itu tanggal 26 Februari. Kita ingin Kabupaten Ngawi juga ada tim Satgasus terkait pengendalian terkait investasi, yang itu nanti akan menjadi tim untuk bagaimana mengontrol, mengawasi, mengendalikan terkait kegiatan investasi yang ada di Kabupaten Ngawi, sehingga tidak terkesan direktif pusat terus. Kita kalau perizinan ya punten hal-hal yang sifatnya dilakukan percepatan, meskipun kita punya DPM PTSP di Mall Pelayanan Publik, di beberapa kriteria pengajuan izin dan lain sebagainya itu langsung pusat. Nah kadang akses kepada pusat ini kan modelnya kan OSS, online single submission itu, dan sudah mandiri. Nah kalau ngisinya syaratnya dan lain sebagainya tidak sesuai, ya misalkan PMA ngomongnya PMDN bahwasanya harusnya 10 hektar diisi cuman 4 hektar, di bawah 5 hektar, itu langsung terbit sendiri secara otomatis PKKPR-nya. Ketika diklik ya keluar, declare PKKPR-nya keluar, tapi nyatanya di Ngawi lebih dari itu. Nah ini kan kendala-kendala seperti ini kan harus ada fasilitasi oleh tim Satgas tersebut, sehingga tidak seolah-olah kesalahan itu bermulanya dari kita, padahal perizinannya bisa direct semua. Nah, hal-hal semacam ini pemerintah pusat harus juga paham kondisi di lapangan itu seperti itu, sehingga kita dalam melakukan pengendalian itu kita punya tim ya,
tidak hanya pemerintah daerah saja, tapi semua stakeholder ini juga bareng-bareng. Kalau memang ada perlakuan percepatan investasi, semua stakeholder harus juga bertanggung jawab, tidak pemerintah daerah saja, semuanya, karena ini sudah ada nota kesepahaman bersama. Kalau daerah yang peruntukan industri di RT/RW yang baru ini mana aja? Ada 10 KPI, 1 kawasan industri. 10 itu? Ya kalau dulu di RT/RW yang lama itu kan membumper jalan nasional. Jalan nasional di bumper 200 meter dan sebagainya. Nah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan RT yang lama, cuman kondisinya blok sekarang. Dari Kaserman 1 blok, Karangjati 1 blok, 1 blok. Modelnya blok fokus di 1 blok itu ya? Satu blok tidak bisa. Itu luasannya dibatasi dong? Ya harusnya dibatasi, kalau nggak dibatasi ya. 2 ranperda tadi kan sudah disahkan, sudah kita paripurnakan, kita tinggal proses evaluasi dari provinsi. Ya. Perda RT/RW dan penyediaan air minum ini, saya pikir ini sangat erat sangat saling berkorelasi. Nah, harapan saya 2 perda ini nanti menjadi suatu pedoman, menjadi suatu semacam kitab suci bagaimana kita melaksanakan cetak biru untuk pembangunan di Ngawi, khususnya untuk ketahanan pangan dalam hal ini. Berkaitan dengan investasi yang sekarang ini sedang di Ngawi sedang marak ya, RT/RW ini harus menjadi pedoman. Ini suatu ada instrumen untuk instrumen hukum sebagai pedoman pelaksanaan investasi di Ngawi. Nah, aspek kepastian hukum kemudian sudah ada. Kemudian kita akan tarik lagi tentang bagaimana harmonisasi antara kebijakan sektoral dan kebijakan teritorial. Kemudian bagaimana kita bisa mengoptimalkan ruang-ruang yang ada di Ngawi. Terakhir, ini paling penting adalah keseimbangan ekologi. Harus kita jaga dengan alatnya apa instrumennya? Ya RT/RW tadi. Sekaligus pemenuhan air minum bagi masyarakat itu sebenarnya bagian output dari perda RT/RW tadi. Nah, ini harus terus disandingkan. Sekarang kita berbicara investasi di Ngawi seharusnya menjadi seksi karena letak geografisnya yang bagus. Nah, harapan saya kita akan dengan adanya instrumen RT/RW ini menjadi eskalasi kita untuk mempercepat kehadiran investasi yang nanti mendukung apa yang menjadi visi misi Bupati tentang ketahanan pangan dan kebangkitan perekonomian di Ngawi. Dan itu perlu dibentuk juga semacam ad hoc lah, satuan-satuan tugas khusus yang bisa mengakomodir kepentingan investor maupun masyarakat yang berkaitan dengan investasi itu sendiri. Karena selama ini saya melihat sebelum RT/RW ini ditetapkan, ini masih masalah tempat, lokasi sebagai entry point masuknya investor itu masih belum sempurna, masih banyak koordinasinya masih belum bagus antar instansi, antar institusi. Okay. Maka ini ya, Satgas itu penting ya Pak? Menurut saya penting sekali, karena ini akan menyeragamkan, akan mensinkronkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan memberikan rasa aman bagi pelaku investasi, tidak hanya investor aja, masyarakat pun juga akan merasa aman dengan adanya Satgas seperti itu. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.